Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar muatan IPS, kompetensi dasar 3.1, tema 5, subtema 2. Nah, materi yang kita pelajari di video ini adalah ketampakan alam Indonesia dan pengaruhnya. Oke, yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Nah, di pembelajaran IPS, tema 5, subtema 1 kita mengetahui bahwa Indonesia adalah negara maritim. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang sangat luas dan di dalam perairan tersebut menyimpan potensi sumber daya alam atau SDA yang melimpah dan banyak penduduk yang memanfaatkan sumber daya alam laut tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraris. Indonesia dijuluki sebagai negara agraris karena mayoritas penduduk di Indonesia adalah petani dan mengutamakan kegiatan ekonomi di bidang pertanian. Kondisi geografis dan ketampakan di Indonesia, baik sebagai negara maritim maupun negara agraris, tentu akan memengaruhi jenis profesi atau pekerjaan penduduk di daerah tersebut. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah dataran tinggi umumnya bekerja di bidang pertanian atau perkebunan. Ketampakan alam di daerah-daerah Indonesia tentu akan memengaruhi jenis kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial budaya bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan ketampakan alam? Ketampakan alam disebut juga dengan bentang alam. Ketampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Nah, ketampakan alam timbul akibat adanya peristiwa alam yang terjadi di atas permukaan bumi. Ketampakan alam atau bentang alam dapat berupa wilayah daratan ataupun wilayah perairan. Nah, apa saja ketampakan alam yang berupa wilayah daratan? Nah, berikut ini contoh ketampakan alam berupa wilayah daratan, yaitu gunung. Kemudian ada bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta tanjung. Selanjutnya, ketampakan alam berupa wilayah perairan, yaitu sungai. Sungai merupakan aliran air yang memanjang di daratan. Kemudian danau. Danau merupakan cekungan besar berisi air dan dikelilingi oleh daratan. Contoh ketiga adalah rawa. Rawa merupakan tanah yang rendah dan digenangi air, dan biasanya banyak terdapat tumbuhan air. Selanjutnya, laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang sangat banyak. Dan ada pula selat. Selat merupakan laut sempit di antara dua pulau. Berikutnya, kita akan mempelajari pengaruh ketampakan alam untuk pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Nah, ketampakan alam di daerah tertentu akan menghasilkan sumber daya alam atau SDA tertentu. Jenis SDA yang dihasilkan di daerah tertentu tersebut akan memengaruhi kegiatan penduduk yang tinggal di daerah tersebut untuk memaksimalkan hasil SDA-nya, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran penduduk. Berikut ini contoh pengaruh ketampakan alam untuk pemanfaatan SDA. Yang pertama, pengelolaan Subak di Bali. Nah, Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Nah, kawasan persawahan biasanya dibatasi oleh ketampakan alam, misalnya sungai.
Oleh karenanya, satu kelompok subak memiliki satu sumber air yang melewati persawahan tersebut. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan teknik atau cara meminjam air. Subak dipimpin oleh pengatur air yang disebut sebagai pekaseh atau klean subak. Tugas pekaseh ini adalah mengatur ketersediaan air di areal persawahan secara keseluruhan atau milik semua anggota, sehingga semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. Apabila salah satu anggota kekurangan air untuk areal persawahannya, maka anggota yang lain akan membantu dengan cara meminjami air dari persawahan milik mereka. Contoh kedua, perkebunan teh di Puncak, Bogor. Daerah Puncak, Bogor, Provinsi Jawa Barat merupakan daerah lereng pegunungan. Akibatnya, keadaan udara di kawasan tersebut cukup sejuk, sehingga banyak penduduk di daerah tersebut yang memanfaatkannya untuk budidaya tanaman teh ataupun tanaman perkebunan lainnya. Contoh ketiga, pengolahan sarden di Banyuwangi. Di perairan Banyuwangi banyak ditemukan ikan lemuru atau ikan sarden. Nah, kondisi tersebut mendorong kegiatan masyarakat untuk penangkapan dan pengolahan ikan lemuru atau ikan sarden. Hasil dari industri tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat setempat ataupun didistribusikan ke daerah lainnya. Contoh keempat, Brebes sebagai penghasil bawang merah nasional. Sebagian wilayah Brebes, Jawa Tengah merupakan dataran rendah dan banyak digunakan sebagai petani untuk budidaya tanaman bawang merah. Hasil dari budidaya tersebut mampu memasok kebutuhan bawang merah di daerah lainnya. Dan contoh yang kelima adalah pengolahan garam di pantai utara Pulau Jawa atau pantai Laut Jawa. Nah, pantai utara Pulau Jawa yang landai dimanfaatkan penduduk untuk membuat tambak-tambak garam. Nah, kita mengetahui dari contoh-contoh sebelumnya, ternyata keadaan geografis tertentu di daerah tertentu dapat memengaruhi jenis kegiatan ekonomi penduduk di daerah tersebut. Berikut ini pengaruh keadaan geografis terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama, tersedianya beragam sumber daya alam untuk bahan baku industri. Selanjutnya, terbukanya berbagai jenis lapangan pekerjaan sesuai kondisi geografis. Yang ketiga, distribusi hasil SDA tertentu ke daerah lainnya akan meningkatkan perdagangan barang dan jasa. Dan keadaan geografis dapat meningkatkan potensi kegiatan pariwisata. Selanjutnya, pengaruh keadaan geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Yang pertama, terciptanya keragaman bahasa daerah dan dialek. Kemudian munculnya keragaman suku dan budaya daerah. Yang ketiga, adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama, misalnya organisasi subak. Oke, kita sudah selesai belajar. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.